Untuk melindungi ketujuh muridku agar tidak dilenyapkan oleh jalan langit, aku meledakkan kultivasi tingkat Mahayana milikku, memaksa mereka untuk pergi. Kupikir aku hanya tertidur selama 3 tahun. Siapa sangka saat membuka mata lagi 100 tahun telah berlalu. Murid bungsuku Mu Kingsway yang dulu suka bermanja, ternyata telah menjadi kaisar wanita King Yao yang tegas dan kejam. Dengan lambaian tangannya, dia memusnahkan 2 kultivator inti emas yang menyamar sebagai diriku. Melihat kultivasiku yang sekarang jatuh ke titik terendah, aku diam-diam meninggalkan separuh Liontin Giok dari tahun itu, lalu berbalik dan pergi. Tak disangka detik berikutnya, sebuah raungan yang melengking bergema di angkasa. Sampaikan perintah Master Sekte, segel pegunungan King Yao sejauh 1000 mil. Dengan segala cara, bawa kembali orang yang baru saja memberikan Liontin Giok itu. Aku tiba-tiba membuka mata. Rasa sakit yang menusuk terasa di jantungku. Yang kulihat adalah kamar papan kayu yang sudah reyot. Meskipun inti emas di tubuhku berputar, tapi energi spiritual yang lemah itu benar-benar menyedihkan. Aku tersenyum pahit. Tahap awal inti emas. Ini adalah penginapan termurah di perbatasan. Seorang Master Mahayana yang agung jatuh ke kondisi ini. Ingatan langsung kembali. 3 tahun lalu aku bertransmigrasi dengan sebuah sistem, dan menerima 7 murid wanita yang tak tertandingi. Murid pertama tenang, murid kedua dingin, terutama si bungsu Mu Kingsway yang paling suka bermanja. Masing-masing dari mereka menganggapku sebagai langit mereka. Namun musuh yang kuat datang. Pertarungan itu menghancurkan langit dan bumi. Untuk melindungi murid-murid kesayanganku, aku meledakkan kultivasiku sendiri, memaksa membuka formasi teleportasi untuk mengirim mereka pergi. Sementara diriku sendiri menghadapi kehancuran. Kupikir aku akan mati jiwa dan raga. Tak kusangka aku ternyata masih hidup. Saat secercah rasa lega muncul di hatiku, tiba-tiba terdengar suara mekanis yang dingin di benakku. Sistem ikatan guru terkuat diaktifkan. Temukan murid untuk meningkatkan nilai ikatan. Maka kultivasi dapat dipulihkan. Tukarkan dengan harta surgawi. Menatap 7 siluet kelabu di layar cahaya. Tatapanku menajam. Isi pemula ternyata adalah menemukan seorang murid dan mengakuinya. Setelah membersihkan diri sebentar, aku langsung ke kedai untuk mencari informasi. Baru saja aku duduk, suara obrolan di meja sebelah membuatku tersambar petir. Master Sekte King Yao Mu Kingsway membunuh iblis tua Wu dalam 1 jurus. Seorang ahli tahap pemurnian kekosongan. Begitu mengerikan. Apa kepalaku berdengung. Mu Kingsway tahap pemurnian kekosongan. 3 tahun lalu dia baru di tahap pembangunan fondasi. Tunggu 100 tahun. Aku langsung mencengkeram kerah kultivator itu. Berapa lama katamu? Orang itu menatapku seperti orang bodoh. 100 tahun lalu Dewimu menerima tugas di saat genting. Sekarang sudah lewat 100 tahun. Aku melepaskan tanganku. Seluruh tubuhku seakan jatuh ke dalam gua es. Ternyata 3 tahun yang kukira. Di luar sudah berlalu 100 tahun. Selama 100 tahun ini, tanpa perlindungan gurunya, bagaimana ketujuh gadis manja itu bisa bertahan? Murid ke-6 memonopoli dunia bisnis. Murid ke-5 jatuh ke jalan iblis. Murid ke-4 memimpin para siluman. Dulu Xiaoqi yang selalu kumanjakan. Ini harus menopang sekte sebesar itu sendirian. Rasa bersalah menghantamku bagai ombak. Aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku mengeluarkan Liontin Giok setengah yang kusam. Itu adalah jimat pelindung yang kuberikan pada Xiaoqi dulu. Benderanya masih menunjuk ke arah timur. Tepat ke arah Sekte King Yao. Aku berlari sekuat tenaga, mengandalkan pemahamanku tentang formasi, dengan mudah melewati penjagaan luar Sekte King Yao. Saat hendak menyusup masuk model, dalam jangkauan kesadaran spiritualku, tiba-tiba muncul 2 sosok yang mencurigakan. Aku melihat dengan saksama, niat membunuhku langsung meledak. Kulihat pria cabul bernama Maliu itu. Ternyata menggunakan ilmu penyamaran, memakai wajah yang sama persis denganku. Zhao sisi kurus di sebelahnya tampak ketakutan. Kakak seperguruan, apa ini akan berhasil? Takut apaan? Mu Kingsway itu tidak bisa melupakan mendiang gurunya. Dia hanya akan merasa sedih. Mana mungkin dia curiga dengan tingkat kultivasinya. Nanti pamerkan saja sedikit pil obat dan pusaka sihir. HMPH kita berdua akan kaya raya. Nanti kau bilang saja kau yang menyelamatkanku. Dia pasti akan memberimu hadiah. Baik, tidak masalah. Mendengar rencana tak tahu malu mereka berdua, kepalan tanganku mengeras. Kalau bukan karena ingin melihat keadaan Xiaoqi sekarang, sudah kuhancurkan kedua semut ini dari tadi. Sambil menahan rasa jijik, aku menyelinap ke dalam kegelapan, dan diam-diam mengikuti mereka. Aku juga ingin tahu, setelah melewati 100 tahun pasang surut, si cengeng Xiaoqi itu sudah menjadi seperti apa sekarang. Gerbang gunung yang megah diselimuti awan dan kabut. Maliu berakting bak aktor kawakan, sambil terseok-seok menuju gerbang gunung, dengan isak tangis yang menyayat hati. Guru telah kembali. Para murid penjaga gunung terkejut. Mereka saling berpandangan, tidak berani bertindak gegabah. Tepat pada saat ini, langit dan bumi berubah warna. Sinar matahari yang hangat seketika menghilang. Hawa dingin yang mengerikan, membekukan energi spiritual di udara menjadi kristal es.
Sebuah tekanan yang menyesakkan tiba-tiba muncul. Ma Liu dan Zhao Xi seketika tertekan hingga berlutut di tanah model. Bergetar hebat, di udara tangga kristal es muncul entah dari mana. Satu kaki seputih giok yang tak bernoda melangkah keluar. Segera setelah itu, sosok putih yang sangat anggun muncul di depan mata. Cantik yang mendebarkan, dingin yang menusuk tulang. Mu Qingsui tanpa ekspresi, tatapan matanya seperti danau es abadi. Tidak ada sedikit pun kegembiraan. Sebaliknya memancarkan rasa jijik yang mendalam. Trik seperti ini lagi, Ma Liu masih tidak tahu diri. Mengangkat kepala dan masih terus berakting. Qingsui, kamu akhirnya datang. Pencarian jiwa. Bibir merah Mu Qingsui sedikit terbuka. Mengucapkan dua kata, dingin seolah sedang menjatuhkan hukuman mati. Kesadaran ilahi keemasan seketika berubah menjadi duri tajam. Menusuk dengan kejam ke dalam pikiran Ma Liu. Jeritan yang melengking bergema di angkasa. Seluruh tubuh Ma Liu kejang-kejang. Jiwa spiritualnya dicabik-cabik dengan kasar. Hanya dalam sekejap, rasa jijik di mata Mu Qingsui semakin pekat. Berani menirunya, kamu pantas mati. Ma Liu beserta jiwa spiritualnya seketika meledak menjadi debu. Tak bersisa tulang belulang. Zhao Xi di sampingnya ketakutan sampai terkencing-kencing. Ampun, ini semua dia yang memaksaku. Komplotannya lebih pantas mati. Mu Qingsui menjentikkan jarinya. Cahaya spiritual menembus titik di antara alisnya. Zhao Xi seketika berubah menjadi abu. Membunuh dengan tegas. Tanpa ampun sedikit pun. Aku dari kejauhan melihat pemandangan ini. Hatiku terasa seperti disayat pisau. Selama 100 tahun ini berapa banyak penipuan yang telah dia alami. Hingga membungkus hatinya yang lembut menjadi begitu keras. Setelah membereskan sampah, tatapan dingin Mu Qingsui seketika mengunci tempat persembunyianku. Sudah cukup melihatnya. Keluarlah, aku tersenyum getir. Aku yang sekarang sama sekali tak bisa bersembunyi. Aku berjalan keluar perlahan, mata kami saling bertemu. Tatapan itu, dipenuhi kerinduan dan rasa bersalah yang melintasi ratusan tahun. Alis Mu Qingsui sedikit berkerut. Sorot mata orang ini ternyata begitu nyata. Jauh lebih mirip daripada dua orang bodoh tadi. Tapi hanya mirip saja. Xiao Qi, aku baru saja membuka mulut. Tekanan spiritual yang mengerikan menekanku bagai gunung. Aku memuntahkan seteguk darah segar. Seluruh organ dalamku seakan bergeser. Tulang-tulangku berderak. Bahkan satu jari pun tak bisa kugerakkan. Cukup, hari ini aku tidak ingin membunuh. Suara Mu Qingsui terdengar lelah. Berbalik dan tidak lagi menatapku. Selesai bicara dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Seakan menatapku sekali lagi pun terasa menjijikkan. Tekanan itu menghilang. Aku bangkit dengan susah payah. Menyeka darah di sudut bibirku. Jika aku mengaku sekarang, aku hanya akan dianggap sebagai penipu yang lebih lihai. Aku menarik napas dalam-dalam. Di bawah tatapan waspada murid penjaga gunung. Aku mengeluarkan separuh giok yang rusak itu. Maaf merepotkanmu, saudara. Tolong serahkan benda ini pada ketua sektemu. Murid penjaga itu hendak membentak. Tapi tatapanku yang tegas membuatnya terdiam. Katakan padanya, seorang teman lama mengembalikan liontin giok ini. Selesai bicara, aku menyeret tubuhku yang terluka parah. Berbalik dan menghilang ke dalam lautan hutan. Sesaat kemudian, di aula utama Sekte Qingyao, murid penjaga itu dengan gemetar mempersembahkan kotak kayu. Mu Qingsui membuka tutup kotak itu dengan tidak sabar. Detik berikutnya, seluruh tubuhnya seakan tersambar petir. Liontin giok setengah itu kusam dan tak bercahaya. Permukaannya dipenuhi retakan, tapi jejak jiwa samar di atasnya itu jelas diukir langsung oleh guru. Itu asli, orang itu benar-benar guru. Tidak, kegembiraan baru saja memuncak di hatinya. Langsung digantikan oleh amarah yang meluap-luap. Guru telah lama meledakkan diri dan gugur. Dia melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bagaimana mungkin ada orang yang bisa bangkit dari kematian di dunia ini? Satu-satunya penjelasan adalah dia seorang penipu. Di reruntuhan medan perang tahun itu, dia memungut pusaka milik guru. Beraninya dia berani-beraninya menggunakan pusaka guru untuk menipuku. Ini lebih tak termaafkan dari penipu manapun. Badai kekuatan spiritual yang mengerikan langsung menyapu aula utama. Es membekukan segalanya. Kedua mata Mu Qingsui memerah. Niat membunuhnya mendidih. Suaranya bergetar saat meraung. Sampaikan titah Master Sekte dariku. Segel area ribuan mil di sekitar sini. Gali tanah sedalam-dalamnya. Kita harus menangkap orang yang tadi kembali. Dia berani-beraninya mencuri pusaka. Titah Master Sekte dikeluarkan. Cahaya pedang melesat ke langit bagai arus deras. Seluruh gunung Qingyao langsung memasang jaring langit dan bumi. Bahkan seekor lalat pun tidak bisa terbang keluar. Namun, aku yang berada di pusat badai tidak panik dan melarikan diri. Menahan rasa sakit di tubuhku. Aku menyelinap di dalam hutan lebat. Selalu bisa menghindari indera ilahi yang memindai dengan akurat. Hanya karena formasi patroli gunung ini adalah yang kuajarkan pada Mu Qingsui 100 tahun yang lalu. Bagiku, menemukan celah formasi ini semudah bernapas. Aku tidak mundur melainkan maju. Langsung menuju kuil tua yang terbengkalai di gunung belakang. Di dalam aula utama, kabar buruk datang silih berganti.
Lapor, tidak ada orang di sisi timur. Lapor, target menghilang begitu saja. Mo Kingsway menggenggam liontin gioknya dengan erat. Alisnya berkerut rapat, hanya seorang tahap inti emas. Bagaimana mungkin bisa lolos dari pencarian seorang tahap pemurnian kekosongan? Ini tidak masuk akal. Yang lebih anehnya lagi, pihak lawan bukan hanya tidak kabur, malah terus bergerak lebih dalam. Mungkinkah ini konspirasi yang lebih besar? Tapi sisa kehangatan di liontin giok itu justru menusuk hatinya bagai jarum. Daripada menunggu secara pasif, lebih baik menyelesaikannya sendiri. Sosok Mo Kingsway melesat, berubah menjadi seberkas cahaya dan langsung menuju gunung belakang. Kesadaran ilahi tahap pemurnian kekosongan menyebar ke segala penjuru. Akhirnya terkunci di kuil tua yang terpencil itu. Mendarat tanpa suara, niat membunuh telah tiba. Di bawah patung Buddha yang hancur, aku membelakangi pintu utama. Sosokku mungkin terlihat sedikit suram dan kesepian. Kau pintar sekali memilih tempat. Apa kau pikir bersembunyi di sini bisa membuat hatiku luluh? Aku tidak menoleh ke belakang, hanya menatap diam patung Buddha batu yang hancur di hadapanku. Kemudian, aku pun angkat bicara. Xiaoqi, dewa dan Buddha tidak bisa menyelamatkan semua makhluk. Yang bisa menyelamatkannya hanyalah dirinya sendiri dan pedang di tangannya. Boom! Dua kalimat ini meledak seperti guntur. Seluruh tubuh Mo Kingsway bergetar hebat. Terang, pedang abadi yang tak pernah lepas darinya terlepas dan jatuh ke tanah. Itu adalah bisikan rahasia yang hanya diketahui oleh gurunya dan dirinya. Seluruh wibawanya, kemarahan, kepura-puraan, runtuh seketika pada saat ini. Ada bicara itu, sosok punggung itu, apalagi yang nyata di dunia ini. Aku berbalik badan, perlahan mengulurkan tangan, sama seperti dulu. Pertahananku runtuh sepenuhnya. Guru, benarkah ini kamu? Aku takut ini hanya mimpi. Kerinduan 100 tahun berubah menjadi air mata yang panas. Seketika membasahi dadaku. Pada saat ini, terdengar suara notifikasi yang dingin di benakku. Ting, mengenali murid Mo Kingsway. Ikatan terjalin, nilai ikatan meroket. Misi selesai, hadiah diberikan. Tingkat kultivasi host meningkat ke tahap pertengahan inti emas. Arus hangat melonjak di dalam tubuh. Luka-lukaku sembuh dengan cepat pada saat ini. Guru, tingkat kultivasimu. Mo Kingsway merasakan ada yang aneh. Tiba-tiba mengangkat kepalanya. Aku tersenyum pahit. Pertarungan 100 tahun yang lalu telah menguras kekuatan spiritualku. Aku baru saja kembali dari dunia lain. Kalimat ini membuat Mo Kingsway seolah jatuh ke dalam gua es. Guru telah kehilangan seluruh kultivasinya. Kembali dengan susah payah. Lalu apa yang baru saja dia lakukan? Dia menggunakan tekanan pemurnian hampa untuk menekan gurunya yang terluka parah. Mengejarnya seolah dia adalah pencuri. Bahkan berniat membunuhnya. Gedebuk, penguasa Qing Yao yang agung ini berlutut di hadapanku. Murid ini tidak berbakti. Murid ini bersalah. Baru saja Master Jingdui menyerang. Dia menangis terseduh-seduh. Rasa sesal hampir melahap hatiku. Aku menghela napas. Aku berjongkok dan menyeka air matanya. Mo Kingsway kembali memelukku. Kali ini adalah kebahagiaan karena menemukan kembali yang hilang. Lama sekali, dia bertanya dengan suara pelan. Apakah Anda bertemu kakak seperguruan lainnya? Saat menanyakan ini, aku merasa jantungnya berdebar kencang. Dia berharap sektenya bisa berkumpul kembali. Namun diam-diam juga mendambakan perlakuan khusus. Aku menggelengkan kepala. Tidak ada, aku baru kembali dan langsung mendengar namamu. Jadi aku langsung mencarimu. Begitu kembali, langsung mencariku. Orang pertama yang dicari adalah aku. Dia tersenyum di tengah tangisnya. Sorot matanya menunjukkan hasrat posesif yang gila. Dia bangkit menopangku. Gerakannya begitu lembut seolah menyentuh harta yang rapuh. Aku mengingatkannya dengan pasrah. Cabut dulu perintah penangkapannya. HN. Mo Kingsway mengeluarkan lempengan giok. Suaranya langsung kembali dingin dan berwibawa. Semua murid dengarkan perintah. Batalkan blokade. Semuanya mundur. Jika ada yang berani membahas kejadian hari ini, tingkat kultivasinya akan dilenyapkan dan diusir dari sekte. Perintah disebarkan. Seluruh sekte tertegun, tapi tidak ada yang berani membangkang. Setelah menyelesaikan semua ini, dia mengangkat wajahnya yang mungil dan menggandeng lenganku dengan manis. Sudah beres. Kita pulang. Saat pintu aula Kingsway yang tersegel selama 100 tahun perlahan terbuka, ribuan murid di luar yang sedang latihan pagi seketika seolah tersambar petir. Semuanya membatu. Apa yang mereka lihat? Ketua sekte mereka yang sedingin dan sekuat dewa, saat ini sedang berjalan mengikuti seseorang. Di belakang pria yang baru mencapai tahap jindan. Bukan hanya tatapannya yang mesra, tapi juga di depan semua orang. Dengan lembut merapikan kerah bajuku. Sial, apa aku salah lihat? Ada seorang pria di samping ketua sekte. Pria ini baru tahap jindan. Atas dasar apa? Tunggu, bukankah ini yang kemarin diperintahkan ketua sekte untuk diburu? Sutiandeng palsu itu. Kerumunan langsung gempar. Belum sempat aku angkat bicara. Beberapa aura mengerikan tiba-tiba muncul. Beberapa tetua Yuan Ying dan tetua inti tahap Huashen datang dengan penuh amarah.
terutama tetua Zhang yang pemarah. Menunjuk hidungku dan langsung memaki. Berandal dari mana kau? Beraninya menyamar sebagai Su Zideng dan menipu ketua sekte. Sepertinya kau sudah bosan hidup menghadapi tuduhan semua orang. Aku hanya dengan tenang menepuk punggung tanganmu King Sui dan berkata dengan lembut, Xiao Sui, tolong jelaskan. Detik berikutnya, seluruh tempat menjadi hening. Ratu yang tadinya penuh dengan aura membunuh, tiba-tiba menunduk patuh dan memberi hormat padaku dengan sopan. Ya, guru, murid tahu saya salah. Panggilan guru ini benar-benar lebih menggelegar dari guntur di 9 langit model. Mata tetua Zhang hampir keluar, masih belum menyerah dan berteriak keras. Master Sekte, sadarlah, dia ini hanyalah sampah di tahap inti emas. Lancang, sebuah teriakan keras terdengar. Mu Kingsway tiba-tiba menoleh. Tekanan dari tahap pemurnian Void menghantam seperti gunung Tai. Krak, terdengar suara retakan. Tetua Zhang yang barusan masih sombong dan angkuh, bahkan tidak sempat berteriak kesakitan. Langsung ditekan hingga berlutut, lantai langsung retak. Tatapan Mu Kingsway sedingin pisau. Meragukan guru peramal, sama saja dengan meragukanku. Apa kau mau mati, melihat dia akan membunuh orang? Aku dengan lembut menahan bahunya. Sudahlah, Xiao Sui, hanya dengan satu kalimat ringan. Aura membunuh yang dahsyat di tubuhnya seketika lenyap. Dia menoleh menatapku dengan sedih. Guru, mereka tidak percaya padamu. Aku berdiri dengan tangan di belakang punggung. Tatapanku menyapu para tetua yang gemetaran. Meskipun hanya memiliki kultivasi inti emas, tetapi aura agung dari tingkat Mahayana tertinggi itu menekan mereka hingga tidak berani mengangkat kepala. Bubarlah kalian semua. Keributan pun mereda, tapi aku tahu dengan jelas, ini hanya sementara. Kembali ke aula belakang. Aku melihat kultivasi inti emasku yang menyedihkan ini. Mau tak mau aku menghela napas. Pada akhirnya masih terlalu lemah. Jika bukan karenamu, guru mungkin bahkan tidak bisa masuk ke gerbang sekte. Mendengar ini, Mu Kingsway terdiam. Tapi tak lama kemudian, pipinya tiba-tiba memerah dengan sangat cepat. Napasnya juga menjadi terengah-engah. Seolah-olah telah membuat keputusan yang melanggar aturan leluhur. Guru, murid punya cara yang bisa membuat Anda memulihkan kultivasi dengan cepat. Belum selesai dia bicara, dia sama sekali tidak memberiku kesempatan untuk bereaksi. Langsung menggenggam tanganku, berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat ke langit. Sesaat kemudian, kami mendarat di area terlarang yang tersembunyi di belakang gunung. Energi spiritual di sini begitu pekat hingga hampir tak bisa diurai. Di tengahnya bahkan ada sebuah kolam mata air spiritual yang mengepul. Setelah memastikan tidak ada orang lain, dan menutup pintu gua, Mu Kingsway dengan wajah memerah berkata dengan terbata-bata, Guru, murid pernah membunuh seorang kultivator iblis dari Sekte Hehuan, dan mendapatkan sebuah kitab teknik rahasia Yin dan Yang yang saling melengkapi. Tanganku tiba-tiba menegang, tapi dia sepertinya sudah membulatkan tekad, langsung berlutut di hadapanku. Dengan mata berlinang air mata, suaranya bergetar namun tegas. Selama salah satu pihak memiliki tubuh yang murni, maka esensi kehidupan dapat diberikan kepada pihak lain. Murid sampai sekarang masih perawan, bersedia mempersembahkan diri untuk guru. Melihat wajah cantik yang bersimbah air mata ini, bohong jika aku bilang tidak tergoda. Aku ini manusia, bukan sebatang kayu. Tapi aku masih ragu-ragu. Mu Kingsway justru sudah menghapus air matanya. Sedikit kelicikan melintas di matanya. Guru, mohon tenangkan pikiran Anda. Sisanya, serahkan saja pada murid. Aku menghela napas panjang, perlahan memejamkan kedua mataku, menyetujui semua ini dalam diam. Namun, tepat di saat aku lengah, sebuah kekuatan spiritual yang lembut namun dominan tiba-tiba meledak, mengunci keempat anggota tubuhku dengan erat. Aku tiba-tiba membuka mata. Kulihat muridku yang tadi masih terlihat menyedihkan, saat ini seperti rubah yang berhasil mencuri. Wajahnya menunjukkan senyum licik yang membuat kulit kepala merinding. Hehehe. Karena sudah berjanji, Anda tidak boleh lari lagi ya. Kata-kata yang sangat posesif ini membuat otakku kosong seketika. Tapi detik berikutnya, seluruh gua berguncang dengan hebat. Formasi pelindung gunung Sekte King Yao ternyata diserang secara brutal oleh seseorang. Suara keras yang tiba-tiba ini benar-benar menyulut niat membunuh Mu Kingsway. Dia yang tadinya wajahnya memerah, seketika menjadi sedingin es. Pupil matanya tiba-tiba menyusut. Secercah warna merah darah melintas sekilas. Sedikit lagi, dia bisa menyatukan jiwa sucinya denganku. Tapi tepat di saat sakral seperti ini, ada orang yang berani datang mengganggu. Cari mati. Sebuah geraman rendah keluar dari tenggorokannya, seperti raungan iblis dari neraka. Tekanan puncak tahap pemurnian kehampaan meledak. Suhu seluruh gua anjlok hingga titik beku. Aku baru saja membuka mata. Terdengar tawa yang sangat arogan dari luar. Sulin anjing tua, ku dengar kau telah menjadi sampah inti emas. Cepat keluar dan terima kematianmu. Cerahkan Sulin, kalau tidak, hari ini akan kuhabisi seluruh Sekte King Yao kalian. Mendengar suara yang familiar ini, hatiku terasa sedikit dingin. Ini jelas anjing pesakitan dari tahun itu.
Saat aku bersiap untuk bangkit, Mo Kingsway justru menahan bahuku. Tatapannya menunjukkan kelembutan yang sedikit obsesif. Guru, Anda hanya perlu menunggu saya di sini. Tunggu saya kembali. Kita lanjutkan. Ekspresiku menjadi serius. Aku pun mengingatkan, di luar bukan hanya ada satu aura pemurnian kehampaan. Sepertinya orang dari Sekte Daoyan. Mendengar 3 kata Sekte Daoyan, tubuh Mo Kingsway bergetar hebat. 100 tahun yang lalu, dia terluka oleh tetua sekte ini. Akulah yang tanpa basa-basi, sendirian dengan sebilah pedang menyerbu gerbang sekte, mengalahkan 3 ahli pemurnian kehampaan, hampir memusnahkan sekte mereka. Siapa sangka sekelompok pengecut ini justru memilih kembali untuk balas dendam saat kultivasiku belum pulih. Dendam lama dan baru seketika menumpuk. Mo Kingsway sangat marah hingga tertawa. Niat membunuh di matanya mendidih seperti magma. Karena mereka ingin mati, maka murid ini akan membersihkan sampah-sampah ini untuk Anda. Sebelum suaranya sirna, dia telah berubah menjadi seberkas cahaya merah darah dan melesat ke langit. Di luar gerbang sekte Qing Yao, 3 kultivator iblis tingkat pemurnian kehampaan berdiri di atas perahu iblis tulang. Dengan sangat angkuh, namun saat Mo Kingsway muncul, senyum sinis semua orang seketika membeku. Informasinya salah. Aura ini, bagaimana mungkin ini tingkat menengah pemurnian kehampaan? Mata pemimpin sekte Daoyan hampir copot. Kekuatan spiritual yang dahsyat ini jelas sudah membawa tekanan dari tingkat integrasi. Yang lebih membuat mereka merinding adalah aura kekerasan pada diri Mo Kingsway, seorang pemimpin sekte abadi yang lurus. Niat membunuh yang dipancarkannya saat ini bahkan lebih murni dari jalur iblis. Mo Kingsway menatap dingin ke arah mereka dengan nada yang suram. Bukan hanya sekte Daoyan, para bajingan dari sekte Jianying juga sudah tiba. Kalian seharusnya tidak pernah datang saat guruku kembali, datang merusak momen indahku. Teratai es di ujung jari seketika meledak. Puluhan ribu kepingan es membawa kekuatan yang merobek ruang, menyapu bersih menutupi langit dan bumi. Penindasan yang melintasi alam ini membuat 3 iblis tingkat Liansu sangat ketakutan. Terdengar suara krak, tirai cahaya pertahanan yang mereka buat bersama hancur seperti kertas rapuh. Tepat di saat hidup dan mati ini, Master Sekte Daoge ternyata berbalik mengkhianati sekutunya. Dia menyemburkan darah esensi kehidupannya dengan keras, membakar 80% kultivasinya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya darah dan langsung kabur ke Cakrawala. Ma Dehong, kamu ternyata menggunakan kami sebagai tameng. 2 tetua sekte Jianying yang ditinggalkan meraung putus asa, tapi hanya bisa pasrah melihat diri mereka disegel dalam es. Mo Kingsway berjalan tanpa ekspresi ke hadapan mereka berdua. Kalian mengganggu aku dan guruku. Reuni setelah 100 tahun, ujung jarinya menyentuh ringan. Lengan kanan tetua itu seketika hancur menjadi serpihan es. Jeritan menyedihkan bergema di angkasa. Kemudian, dia langsung melakukan pencarian jiwa. Kesadaran ilahi yang dahsyat berubah menjadi jarum halus menusuk lautan kesadaran lawan. Setelah waktu sebatang dupa terbakar, jiwa kedua ahli tingkat Liansu hancur total. Bahkan kesempatan untuk bereinkarnasi pun dirampas paksa. Pada saat yang sama, Ma Dehong yang kabur ribuan mil jauhnya jatuh dengan menyedihkan. Tingkat kultivasinya anjlok, rambut hitamnya seketika memutih, matanya dipenuhi kengerian karena selamat dari bencana. Tapi sebelum dia sempat menarik napas, aura iblis yang menghancurkan langit dan bumi turun dari langit. Radius 100 li disegel sepenuhnya. Sepertinya aku mendengar, ada yang memanggil langsung nama guruku. Sebuah suara memesona dan menggoda terdengar samar. Ma Dehong menoleh ke belakang dengan ngeri. Terlihat di atas batu besar duduk seorang wanita cantik jelita bergaun kasa merah hitam. Kakinya yang telanjang menyentuh ringan. Lonceng di pergelangan kakinya berbunyi nyaring dan merdu. Tapi itu membuatnya seperti jatuh ke dalam jurang es. Luo Ximei. Ma Dehong ketakutan setengah mati. Ini adalah orang yang telah hilang selama 100 tahun. Penguasa jalan iblis yang kini mengguncang dunia. Dia juga adalah murid kelimaku saat itu. Luo Ximei menyunggingkan sudut bibirnya. Mata indahnya memancarkan kekejaman dan ketidakpedulian. Sudah lama tidak ada yang memanggilku seperti itu. Dia mengulurkan jari-jarinya yang putih mulus. Dengan lembut mengangkat dagu Ma Dehong. Nada bicaranya manis hingga membuat bulu kuduk berdiri. Karena kau sudah bertemu dengan guruku. Kalau begitu katakan padaku baik-baik. Di mana dia berada? Sesaat yang lalu, Ma Dehong kultivator agung yang sombong itu sedang berlutut di tanah memohon ampun seperti anjing. Demi untuk hidup, dia membocorkan semua rahasiaku. Su Zizun telah kembali. Dia ada di sekte Qing Yao. Tapi sekarang dia hanyalah sampah di tingkat inti emas. Ma Dehong bersujud, sambil mencoba mengadu domba. Tapi dia salah perhitungan. Setelah Luo Ximei mendengarnya, bukannya cemburu, matanya justru memancarkan hasrat posesif yang nyaris tidak normal. Kultivasi guru jatuh ke tingkat inti emas. Kalau begitu dia pasti merasa sangat tidak aman sekarang. Dia pasti butuh seseorang yang perhatian untuk menemaninya siang dan malam. Dia tersenyum menawan, lalu dengan mudahnya mengirim Ma Dehong ke alam baka. Sebelum mati, orang tua ini baru sadar.
Beberapa murid perempuan ini sama sekali tidak berbakti padaku, melainkan obsesi yang mendarah daging. Pada saat yang sama, aku sedang berada di dalam gua kediamanku. Dari luar gerbang batu tercium aura yang kukenal. Mu Qingsui telah kembali. Dia dengan hati-hati menyembunyikan niat membunuhnya. Mengusap matanya yang memerah, berubah kembali menjadi murid yang patuh. Tapi tepat saat dia akan mendorong pintu, tiba-tiba terdengar suara malas dari belakangnya. Xiaoqi, menguasai guru sendirian, itu bukan perbuatan anak baik loh. Tubuh Mu Qingsui seketika menegang. Dia berbalik dengan cepat, sosok menggoda di bawah pohon itu. Ternyata adalah kakak seperguruan kelima yang tadi lihatnya puluhan tahun. Sang penguasa jalan iblis Luo Ximei. Saat kedua wanita itu bertemu, suasana langsung menjadi tegang. Mu Qingsui dengan dingin membentaknya sebagai iblis jahat. Tidak pantas untuk masuk. Luo Ximei malah tersenyum kecil sambil menutup mulut. Setiap kali dia melangkah, tekanannya terasa semakin kuat. Aroma darah yang pekat sekali. Kultivasi guru sedang lemah. Kau malah membantai orang di luar pintu. Bagaimana jika sampai mengganggunya? Wajah Mu Qingsui menjadi pucat. Baru saja akan membantah. Dia menyadari satu hal yang mengerikan. Aura di sekitar tubuh Luo Ximei ternyata sudah menembus ke tahap integrasi. Itu adalah tingkatan yang jauh lebih mengerikan dari tahap pemurnian kehampaan. Benar-benar menekan Mu Qingsui sepenuhnya. Set, pelankan suaramu. Jangan sampai menakuti guru di dalam. Luo Ximei mengabaikan segel pelindung. Berjalan lurus menuju gerbang batu. Mu Qingsui benar-benar panik. Bukannya dia takut pada Luo Ximei. Dia takut Luo Ximei melihat keadaan di dalam gua. Karena tadi untuk mencegahku banyak bergerak. Dia malah mengikat tangan dan kakiku dengan kekuatan spiritual. Jika ini sampai dilihat Luo Ximei, dia pasti akan mengira Mu Qingsui sedang menyekap guru. Guru sedang mengasingkan diri. Siapapun dilarang masuk. Mu Qingsui merentangkan kedua tangannya, menghalangi pintu masuk mati-matian. Mata Luo Ximei yang memesona sedikit menyipit. Seketika memahami segalanya. Xiaoqi, semakin kau bersikap seperti ini, aku jadi semakin penasaran rahasia apa yang tersembunyi di dalamnya. Begitu kata-katanya usai, sosok Luo Ximei berubah menjadi kepulan asap merah muda, dan langsung menembus dinding es lalu menerobos masuk. Mu Qingsui sama sekali tak bisa menghentikannya. Hanya bisa mengikuti di belakang dengan putus asa. Lalu, begitu Luo Ximei masuk, dia langsung melihatku terbaring di ranjang batu. Keempat anggota tubuhku terikat erat oleh untayan cahaya hijau pucat. Adik seperguruan, apa yang kau lakukan pada guru? Suara Luo Ximei seketika menjadi sedingin es. Wajah Mu Qingsui memerah. Dia mengarang cerita dengan bersikeras. Aku sedang membantu guru menstabilkan energinya. Kau tahu apa? Tepat saat suasana membeku, Luo Ximei berjalan ke sisiku. Ujung jarinya yang gemetar dengan lembut membelai wajahku. Matanya sangat memerah. Lei Yan, murid ini kembali untuk menemuimu. Siapa sangka, saat ujung jarinya menyentuhku, suara sistem berdering kencang di benakku. Ting, diakui oleh Luo Ximei. Ikatan terjalin. Tingkat kultivasi meningkat ke tahap akhir inti emas. Aliran hangat murni seketika menerobos kemacetan kultivasiku. Di depan kedua muridku, aku malah berhasil menerobos di tempat. Mu Qingsui tertegun selama 3 detik. Lalu dia membusungkan dada dan berteriak. Lihat, sudah kubilangkan guru sedang menerobos kultivasi. Luo Ximei dibuat terdiam tak bisa berkata-kata. Melihat auraku yang berada di tahap akhir inti emas. Wajahnya penuh keraguan akan hidup. Aku pun mengambil kesempatan untuk menghancurkan ikatan di tubuhku model. Lei Yan duduk. Lei Yan ingin menengahi mereka. Lei Yan Ximei. Lei Yan lama tidak bertemu. Lei Yan kalimat lembut ini. Lei Yan langsung membuat sang ratu iblis hancur pertahanannya. Lei Yan seluruh tubuh Luo Ximei menempel padanya. Lei Yan wanita lembut dalam pelukan. Lei Yan aroma wangi menerpa wajah. Lei Yan menangis terseduh-seduh. Lei Yan murid ini sangat merindukanmu. Lei Yan ikutlah denganku kembali ke istana 10.000 iblis. Lei Yan di sana ada ranjang yang paling nyaman. Lei Yan murid ini akan melayanimu siang dan malam. Lei Yan menjamin Anda kembali ke puncak kekuatan. Lei Yan Mu Qingsui di sampingnya meledak dalam amarah. Lei Yan dia langsung menariknya menjauh. Lei Yan kakak seperguruan kelima. Lei Yan itu adalah ilmu sesat dari jalur iblis. Lei Yan akan menodai guru. Luo Ximei tersenyum sinis. Nada bicaranya dingin menusuk. Teknik rahasiaku bisa membuat guru langsung melesat. Lei Yan dan harus dilakukan oleh orang yang masih suci. Lei Yan, apa kau ingin guru selamanya menjadi sampah di tingkat inti emas? Lei Yan saat dia mengatakan ini. Lei Yan tatapannya yang gila menyapu tubuhku. Lei Yan seolah ingin menelanku hidup-hidup saat itu juga. Lei Yan, aku menatap kedua muridku yang sangat berkuasa ini. Lei Yan, aku hanya merasa kepalaku mau pecah. Lei Yan 100 tahun yang lalu. Lei Yan, aku adalah guru yang melindungi mereka dari badai. Lei Yan, mereka memandangku dengan kagum. Lei Yan 100 tahun kemudian. Lei Yan salah satunya adalah pemimpin jalur lurus. Lei Yan satunya lagi adalah Ratu Iblis. Tapi tatapan mereka padaku seperti melihat sepotong daging segar yang lezat. Yang satu ingin mengorbankan diri. Yang satu ingin mengurungku. Yang paling parahnya adalah,
Tingkat kultivasi mereka semua lebih tinggi dariku. Aku bahkan tidak bisa melawan. Dulu saat aku mengajar murid-muridku, langkah mana yang sebenarnya salah? Diam semuanya, aku berdeham, menunjukkan wibawa Mahayana tertinggi di masa lalu. Urusanku sendiri, aku yang akan memutuskannya, tapi hatiku merasa tidak yakin. Kedua gadis ini, nanti, tidak mungkin mereka akan benar-benar kasar padaku kan? Kakak seperguruan, bagaimana bisa guru dinodai oleh ilmu iblismu yang kotor itu? Bentak Kingsway dengan keras. Si Mei justru tersenyum memesona. Ilmuku ini, setidaknya bisa membuat guru merasa sangat nyaman loh. Aku akan membuat guru sangat nyaman loh. Melihat mereka berdua akan berkelahi, aku segera melangkah ke tengah-tengah. Cukup, hentikan. Nadaku tenang, tapi penuh dengan wibawa yang tidak bisa dibantah. Aku menatap si Mei, menolak undangannya untuk pergi ke istana 10.000 iblis. Bukannya aku membenci jalan iblis, tapi karena aku punya terlalu banyak musuh. Aku tidak ingin menyusahkannya. Tidak kusangka, niat baikku ini, malah membuat si penggoda ini terharu hingga matanya berkaca-kaca. Dia malah memanfaatkan kesempatan ini, memaksa untuk tetap di sekte King Yao untuk melindungiku setiap saat. Wajah Kingsway menjadi gelap karena marah. Ini sama saja seperti membawa serigala masuk ke dalam rumah. Aku memijat keningku, hanya bisa mengangguk setuju. Begitulah, aku diapit dari kiri dan kanan oleh kedua maharani, dan diseret paksa keluar dari gua kediaman. Di permukaan mereka bertengkar, tapi secara diam-diam, mereka malah saling bertukar obat dewa dan benda pusaka. Pada saat ini, notifikasi sistem di kepalaku berbunyi dengan kencang. Terdeteksi ikatan sesama murid, nilai ikatan langsung maksimal, fungsi baru resonansi ikatan terbuka. Umpan balik kultivasi host diperkuat. Aku langsung terpaku di tempat. Para murid menjalin hubungan baik. Aku ternyata bisa menjadi lebih kuat. Kalau begitu, maka aku sebagai guru, harus menunjukkan kehebatan lagi. Aku menoleh ke arah formasi pelindung gunung yang disebut tak tertembus itu. Xiao Sui, formasi ini kamu yang membuatnya. Aku berkata dengan santai, wajah Kingsway penuh dengan kebanggaan. Dia bilang tak ada yang bisa menghancurkannya di bawah tahap akhir heti. Aku menggelengkan kepala, dengan santai aku memungut sebuah batu dari tanah. Tak tertembus, belum tentu. Begitu aku selesai bicara, pergelangan tanganku bergerak ringan. Batu kerikil biasa itu meluncur dari tanganku dengan lintasan yang aneh. Batu itu menghindari semua simpul energi spiritual, tepat mengenai titik terlemah formasi yaitu mata angin Sun. Terdengar suara prak, seperti gelembung air yang pecah. Setelah itu, seluruh formasi sekte King Yao langsung berhenti. Jejak energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya muncul secara paksa. Berkedip dengan liar, seluruh pegunungan bergetar hebat. Kingsway benar-benar tertegun, wajahnya seketika pucat pasi. Tatapan main-main di mata si Mei menghilang, digantikan oleh keterkejutan yang luar biasa. Ini sama sekali bukan penekanan dengan kekuatan, tapi pemahaman tingkat puncak tentang Dao formasi. Berhasil membimbing murid, nilai ikatan melonjak tajam lagi. Formasi Tai Liang Yi, dengan satu gerakan pikiran, sebuah slip giok kuno yang berkilauan muncul di telapak tanganku. Giok slip ini baru saja muncul di dunia. Aura Dao yang mengerikan menyapu radius ribuan mil. Formasi ini, ambil untuk menggantikan barang rongsokanmu itu. Aku memberikannya begitu saja, seolah yang kubuang adalah sampah. Kingsway menerima slip giok itu dengan gemetar. Dia memeriksanya dengan kesadaran spiritualnya. Seluruh tubuhnya seakan tersambar petir. Ini bukan formasi biasa, ini jelas menciptakan dunianya sendiri. Dia bahkan merasa, selama formasi ini terpasang, leluhur tua yang bertapa pun harus berlutut memohon ampun. Beberapa tetua yang datang setelah mendengar berita itu langsung terpaku. Mata mereka seakan mau copot. Guru mereka yang berada di tingkat inti emas ini, sebenarnya makhluk mengerikan macam apa dia? Dia memberikannya begitu saja. Itu adalah formasi tak tertandingi yang cukup membuat dunia kultivasi gempar. Saat formasi Tai Liang Yi diaktifkan, energi spiritual dalam radius ribuan mil seketika mengamuk. Langit terbelah dan membentuk pusaran besar. Cahaya pelangi menutupi langit dan matahari. Fenomena luar biasa ini membuat semua sekte di sekitarnya tidak bisa tinggal diam. Master Sekte Pedang Langit menatap tajam ke arah Sekte King Yao. Suaranya serak, induksi langit dan bumi semacam ini. Mungkinkah Mu Kingsway telah menembus tahap integrasi? Tidak, kemampuan sehebat ini, hanya orang itu yang bisa melakukannya. Pada saat ini, seluruh dunia kultivasi gempar. Pria itu, Su Zizun yang pernah mendominasi seluruh era itu, benar-benar telah kembali. Seiring dengan selesainya formasi, Sekte King Yao langsung berubah menjadi tanah terberkati tingkat atas di dunia. Para tetua serempak berlutut di tanah, bersujud di hadapanku. Sementara aku dibawa oleh Mu Kingsway dan Luo Ximei. Satu di kiri dan satu di kanan kembali ke aula Kingsway. Kedua murid itu menuangkan teh dan menyajikan air. Bersaing secara diam-diam, aku terlihat tenang di permukaan, tapi diam-diam memeriksa mal sistem. Hasilnya aku tercengang. Pil termurah pun hanya bisa digunakan pada tahap transformasi dewa. Sistem sepertinya menganggapku terlalu lemah.
langsung menyaring semua sumber daya tingkat rendah. Aku sedang diam-diam khawatir. Luo Ximei merasakan ketidakberdayaanku. Dia mengeluarkan sebilah belati Yingya yang seluruhnya hitam legam dan memberikannya kepadaku. Guru, belati Yingya ini adalah yang murid dapatkan di tahun-tahun awal. Paling cocok untuk kultivator tahap inti emas untuk melawan musuh tingkat lebih tinggi. Meskipun tingkatannya tidak tinggi, tapi seharusnya cukup untuk Anda gunakan sementara untuk membela diri. Tepat saat aku menerima belati itu, suara notifikasi sistem berbunyi lagi. Mendeteksi hadiah dari murid, memicu umpan balik ikatan, pedang jurang jiwa naga, kiat pedang yang bisa menghancurkan langit dan bumi seketika, memenuhi ruang sistemku. Ini adalah harta karun pembunuh yang mengandung sisa jiwa naga sejati. Kekuatannya cukup untuk memutus reinkarnasi. Dengan gerakan tangan aku mengeluarkan pedang dewa ini, langsung memberikannya ke hadapan Luo Ximei. Aku menatap Luo Ximei yang terpaku, tersenyum lembut, karena kamu berniat memberiku hadiah. Sebagai guru aku juga harus membalasnya. Luo Ximei benar-benar membeku. Dengan tangan gemetar dia menerima pedang dewa itu. Yang dia berikan adalah sebilah besi biasa. Sedangkan yang aku berikan padanya, ternyata adalah seluruh langit berbintang. Melihat ekspresi terkejut kedua muridku, aku menenangkan perasaanku, menanyakan pertanyaan yang paling penting. 100 tahun telah berlalu sejak perpisahan kita waktu itu. Saudari-saudari seperguruan kalian itu, bagaimana kabar mereka semua sekarang? Suasana yang tadinya penuh persaingan dan kecemburuan, karena kalimat ini seketika menjadi dingin membeku. Luo Ximei menyingkirkan pesonanya, suaranya menjadi sedikit lebih dalam. Ternyata saat itu formasi teleportasi hancur. Mereka bertujuh benar-benar terpencar. 100 tahun ini, mereka ternyata menjalani hidup yang sangat sulit. Si sulung terdampar di dinasti Xianzong. Sekarang telah menjadi penguasa yang kekuasaannya menyelimuti dunia. Si nomor 2 memiliki sifat paling dingin. 50 tahun yang lalu seorang diri menantang jiwa pedang kuno. Sampai sekarang hidup dan matinya tidak diketahui. Si nomor 3 menyembuhkan orang untuk menyelamatkan dunia. Berkelana ke seluruh pelosok benua. Dijuluki sebagai dewa obat oleh orang-orang. Si nomor 4 yang paling hebat. Di hutan 10.000 iblis mendapatkan warisan Kaisar Iblis. Memimpin puluhan ribu iblis. Menjadi raja di area terlarang ras manusia. Si nomor 6 adalah seorang jenius di dunia bisnis. Mendirikan asosiasi bisnis nomor 1 di benua. Memonopoli semua sumber daya di dunia. Hatiku berdebar kencang. Kelompok murid ini semuanya telah menjadi tokoh yang hebat. Tapi yang terjadi selanjutnya, adalah hawa dingin yang membuat kulit kepalaku merinding. Tatapan kedua wanita ini saat saling memandang, ternyata memancarkan hasrat posesif yang dingin. Mereka berdua ternyata ingin memilikiku seorang diri. Selama ada yang berani tidak menghormatiku, mereka bahkan berencana untuk menyiksa saudari seperguruannya sampai mati. Larut malam, suasana tegang di dalam aula Kingsway kembali meningkat. Demi siapa yang bisa tinggal untuk merawatku? Keduanya tidak mau mengalah satu sama lain. Luo Ximei mendekat ke telingaku dan berbisik dengan napas harum. Tubuhku hangat, biar aku saja yang merawat guru. Mu Kingsway tersipu malu hingga seluruh wajahnya memerah. Tapi dia memegang erat ujung bajuku dan tidak mau melepaskannya. Tepat pada saat ini, suara notifikasi sistem yang tidak senonoh itu kembali berbunyi. Ting, memicu ikatan kecemburuan dan perebutan kasih sayang. Hadiah sebotol ramuan rahasia. Aku pun mengeluarkan sebuah botol kecil berwarna merah muda. Saat sumbat botolnya dibuka, aroma manis yang luar biasa menyapu seluruh tempat. Wajahku berubah drastis. Aku bahkan belum sempat meneriakkan 3 kata dupa pemikat jiwa. Kesadaranku langsung kabur. Malam itu, aula Kingsway menjadi dapur paling gila. Aku menjadi koki utamanya, menghadapi 2 bahan masakan terbaik. Aku tidak tidur sepanjang malam. Saat bangun di pagi hari, aku merasa jiwaku jernih, tapi tubuhku terasa benar-benar kosong. Kami bertiga saling berhadapan. Suasananya sangat canggung. Luo Ximei meregangkan tubuhnya dengan malas. Tersenyum penuh makna. Tuan, Anda benar-benar menyembunyikan kemampuan Anda. Mu Kingsway sangat marah hingga ingin membunuh orang. Rona merah karena malu dan marah menyebar hingga ke ubun-ubunnya. Tapi aku sama sekali tidak punya waktu untuk menjelaskan. Karena energi di dalam tubuhku mulai mengamuk. Karena memicu resonansi ikatan 100 kali lipat. Tingkat kultivasiku mulai meningkat secara mengerikan. Tahap akhir inti emas, puncak inti emas, hingga terdengar suara retakan yang renyah dari dantianku. Ini adalah pertanda pecahnya inti menjadi jiwa. Wajahku pucat pasi. Aku segera meminta mereka untuk berjaga di pintu. Pembentukan jiwa adalah masalah hidup dan mati. Tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Namun saat aku mencoba menerobos ke tingkat bayi jiwa, langit di seluruh sekte King Yao menjadi gelap total. Awan kesengsaraan sehitam tinta menutupi ribuan mil. Ruang mengeluarkan erangan seolah tak sanggup menahannya. Ini sama sekali bukan pembentukan jiwa biasa. Ini adalah malapetaka pemusnah dunia yang diturunkan oleh kehendak langit. Ia ingin memusnahkan aku. Seorang anomali yang terlahir kembali. Benar-benar musnah saat masih dalam tahap awal. Aktifkan formasi pelindung sekte. Cepat, Luo Ximei berteriak dengan keras.
Semua urusan cinta seketika dilupakan. Mu Qingshui dengan panik mengaktifkan formasi. Diagram Tai Liang Yi perlahan terangkat ke udara. Tapi menghadapi guntur kiamat yang bisa menghancurkan jiwa ilahi, formasi agung itu bergetar hebat. Mereka berdua berjaga di depan gerbang istana, bagaikan dua dewa penjaga pintu yang rupawan. Di mata mereka hanya ada satu pikiran. Siapapun yang berani mengganggu guru, akan dibunuh tanpa ampun. Namun di saat yang bersamaan, sebuah kapal terbang baja dari ratusan mil jauhnya datang menembus langit. Tetua Agung Sekte Jianying Jianku, kultivator hebat tahap integrasi, datang dengan niat membunuh yang meluap-luap. Siapa yang sedang melewati kesengsaraan di depan, sampai bisa memicu niat membunuh dari Dao Surgawi. Kesadaran ilahi Jianku baru saja menyentuh awan kesengsaraan, langsung terhempas hingga muntah darah di tempat. Wajahnya dipenuhi kengerian, tapi tiba-tiba dia mengenali Luo Xime yang berjaga di gerbang, penguasa tertinggi jalur iblis dan pemimpin jalur lurus. Ternyata bekerja sama melindungi seorang kultivator tahap inti emas. Sebuah pikiran konyol membuatnya merasa dingin sekujur tubuh. Monster itu benar-benar telah kembali. Jianku menatap tajam naga petir ungu kehitaman yang bergejolak. Keningnya dipenuhi keringat dingin. Dia ragu-ragu, dia gemetar. Tapi detik berikutnya, secerca kegilaan melintas di matanya. Saat melewati kesengsaraan, adalah saat dia paling lemah. Ini adalah kesempatan emas dari langit. Manfaatkan kelemahannya, habisi nyawanya, serang.